Kembali lagi di channel Rumah Kebun Organik bersama saya Julianto Samosir. Sahabat, hari ini saya mau sharing atau berbagi bagaimana cara tanaman cabai ya supaya bisa panen bertahun-tahun atau usianya panjang. Saya itu menanam cabai sekitar 10 polybag ya di pekarangan ini, dan ada beberapa jenis. Ini semuanya benih dari dapur ya, atau cabai yang beli di pasar saya tanam kembali. Ini cabai lokal. Ini cabai sudah petikan ke-5 ya, mau masuk petikan ke-6 ya, buahnya terlihat besar-besar, gemuk-gemuk ya. Ini besar-besar, gemuk-gemuk. Ada juga ini jenis cabainya yang panjang-panjang, tapi bukan cabai rinta. Dan saya juga ada ini cabai yang sakit ya, yang saya pernah rawat ini, yang saya pernah ceritakan merawat cabai itu sampai seperti bonsai ini ya. Tapi ya kita lihat ini buahnya lumayan ya, nyenengin ya. Ini pohonnya ini sakit, tetapi akhirnya bisa memberikan buah yang ya lumayan lah, bagus ya untuk dilihat ini. Ini buah pertamanya nih, bagus sekali. Ada juga beberapa bibit ya yang baru masa vegetatifnya, ini beberapa bibit yang lain. Dan saya juga punya stok bibit di sini ya, menggunakan polybag. Ini teknik semai yang paling malas karena ada beberapa cara kan, bisa menggunakan tray, polybag atau apapun, tapi ini biasanya cara yang paling mudah. Tapi jangan salah, cara seperti ini juga bisa ya. Jadi kita nanti sebelum pindah tanam ini tinggal kita seleksi ya, karena ini benih dari dapur ya yang kita ambil, yang ditaburkan di sini. Jadi kita bisa pilih mana bibit yang bagus untuk dipindah tanam ya. Ini keuntungannya kalau kita semai terlebih dahulu, kita tahu mana bibit yang bagus, mana yang enggak ya. Ya seperti ini nanti kita bisa seleksi. Nah, yang saya mau bahas adalah ini ya, cabai legend ini yang sudah usianya bertahun-tahun. Bahkan saya sudah pernah lakukan peremajaan sebelumnya ya. Jadi ini usianya sudah hampir 2 tahun ya, semenjak saya buat video channel ini yang panen cabai ya pertama kali ya. Ini dia cabainya masih ada dari 8 pohon ya, masih sisa 1 ini. Jadi ini udah 2 tahun, seumuran dengan channel ini ya. Nah, saya akan berbagi tips bagaimana caranya ya. Sahabat, di depan ini sudah ada cabenya. Jadi saya bilang 2 tahun, jadi bisa dilihat dari polybag yang digunakan ini ya, sudah rapuh ya, bahkan cenderung rusak, tetapi cabenya masih bisa tumbuh bagus. Tips yang saya lakukan adalah dengan pemberian nutrisi yang cukup atau unsur hara yang cukup. Dengan apa? Dengan kocor POC atau pemberian pemupukan susulan dengan kompos atau pupuk kandang. Itu dilakukan secara berkala, intervalnya bisa 1, 2, atau 3 minggu sekali. Itu penting sekali. Kenapa? Karena itu untuk memastikan bahwa tanaman ini memiliki makanan yang cukup untuk dia tumbuh, untuk dia bisa berkembang dengan baik, untuk menumbuhkan tunas-tunas yang baik, bahkan buah yang baik. Seperti itu. Jadi bisa tetap produktif walaupun usianya sudah tidak muda lagi tanaman cabai ini. Jadi itu penting sekali. Saya juga pernah membuat salah satu teknik peremajaannya itu, yaitu dengan memotong bagian akarnya separuh-separuh, dan juga ya memotong sampai ke dalam. Jadi kita potong bagian ini, dan setelah itu kita masukkan kembali kompos atau pupuk kandang di dalamnya. Tujuannya apa? Supaya muncul akar-akar yang baru
yang bisa menyerap makanan lebih baik. Itu tipsnya yang pertama. Tips berikutnya yang saya bisa bagikan adalah dengan pengurangan ranting atau daun. Kita sebut biasanya pruning ya. Seperti contoh di sini. Ya, ini yang sebelumnya kita sudah panen buahnya ya. Cabenya kita sudah ambil dan dia sudah nggak produktif lagi. Jadi supaya tidak ikut ambil nutrisi di pohon ya dari media tanamnya, ini kita bisa kurangi atau potong saja. Jadi pengurangan untuk setiap ranting yang sudah tidak produktif. Nah, ini biasanya berlaku untuk tanaman anggur ya. Ranting-ranting yang tidak produktif itu dipotong. Jadi supaya apa? Supaya nanti muncul ranting-ranting yang baru atau tunas-tunas yang baru. Jadi ini kita bisa buang. Ini juga bisa membantu memaksimalkan apa? Memaksimalkan buah ya. Seperti ini. Jadi kita bisa kurangi ya. Ini sekali lagi untuk sahabat yang tertarik saja. Ini kalau tidak tertarik untuk melakukan hal seperti ini nggak masalah, karena ada juga yang nanya untuk yang lahan yang luas berapa tahun baru selesai Pak, dibilang. Jadi ini untuk skala rumah tangga saja mungkin. Kalau mau dilakukan di lahan yang luas, cabenya tidak terlalu banyak ya, itu bisa juga. Dan saya juga melakukan pengurangan untuk daun-daun yang sudah tua. Ya, daun-daun yang sudah tua ini saya ambil ya, saya kurangi itu untuk ya, buah, dan ada nanti bunga-bunga kembang yang baru, karena tanaman cabai ini tidak pernah berhenti ya, tidak pernah berhenti menghasilkan buah seperti ini. Nah, ini kita lakukan di semua bagian tanaman cabainya. Ini seru juga untuk mengisi waktu luang ya. Jadi yang daun-daun seperti ini kita kurangi ya, kita bersihkan supaya lebih nafasnya lebih lega. Ya, yang seperti ini Bapak Ibu pernah lihat ini ya, beberapa ranting yang sudah saya potong sebelumnya ini ya. Ya, ini yang sudah dipotong, ini yang sudah saya potong juga, jadi muncul tunas yang baru ya. Kita akan lihat lebih dekat ya. Jadi ini adalah beberapa ranting yang sebelumnya saya sudah potong karena sudah tidak produktif, dan sahabat bisa lihat ini ada tunas-tunas yang baru yang tumbuh ya. Jadi ini poin yang mau saya sampaikan ya. Ranting-ranting yang tidak produktif kita potong supaya apa? Muncul tunas-tunas yang baru. Jadi tetap bisa menghasilkan ya, menghasilkan buah ya. Jadi ini menarik ini ya, kita pangkas ya, semua kita lakukan di bagian pohon cabai ini ya. Berikutnya adalah kita nanti lakukan perawatan dengan apa? Pengendalian hamanya. Rutin kita lakukan itu 1-2 minggu sekali, tergantung situasinya ya. Tujuannya apa? Supaya tidak ada hama ya. Misalnya ini walaupun sudah tua gini, ini terhindar dari kepik putih ya, apit, strips ya, hanya di bagian daun ya, karena kelembapan tanah. Ini sekarang hujan terus, jadi terlihat ada bintik-bintik ini, bisa saja tanah mengarah ke asam ini. Jadi hujan itu bagus, tetapi kalau setiap hari bisa berdampak kurang baik juga untuk tanaman. Jadi itu tips dari saya, bagaimana cara kita bisa memaksimalkan panen cabai bisa sampai bertahun-tahun ya. Ya, mudah sekali ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi untuk sahabat dimanapun berada, khususnya untuk yang berkebun di pekarangan rumah ya. Saya Julianto Samosir, channel Rumah Kebun Organik. Sampai bertemu di video-video inspirasi berikutnya. Jangan lupa untuk menanam, kita rawat, panen, nikmati, dan pastinya bahagia. Bye bye.